Pagi yang cerah, segarnya udara yang sejuk sambil menikmati keindahan alam jadi obat mujarab, hilangkan penat. Selain keindahan alami, wisata buatan pun gak kalah menarik hati, bisa sambil abadikan diri. Kudapan warna-warni jangan sampai lupa fams, bisa buat nambah tenaga seharian. Kerajinan unik penuh makna juga tersedia, semua ada di Ragam Indonesia. Widih, seger and asik banget nih fams air terjunnya. Kita lagi wisata ke Curug Orok. Wisata air terjun ini ada di sebelah selatan kota Garut fams. Dari kota Garut kita bisa melanjutkan perjalanan ke kawasan Cikajang. Jaraknya kurang lebih 25 km atau 2 jam perjalanan. Lokasi Curug Orok ada di lembah, makanya kita harus jalan menuruni puluhan anak tangga. Fams, suara gemuruh Curug Orok sudah memanggil tuh. Ayo, semangat turunnya ya. Walaupun capek, semuanya terbayar deh saat lihat air terjunnya. Indah banget. Ketinggian air terjun ini sekitar 45 meter, fams. Ada juga beberapa air terjun kecil yang mengalir dari sela-sela tebing yang tertutup pepohonan. Kelihatan cantik banget, kayak miniatur taman air gitu deh. Tapi keindahan air terjun yang berada di ketinggian 250 meter di atas permukaan laut ini bertolak belakang dengan kisahnya, fams. Konon dinamai Curug Orok karena di sini pernah terjadi peristiwa tragis. Kabarnya ada seorang ibu yang membuang bayinya di daerah ini. Air terjun kecil yang ada di sekitar curug diibaratkan orok atau anak. Kalau air terjun besar bagai sang ibu. Percaya nggak percaya sih, fams? Tapi kabarnya cerita yang berkembang mengenai pembuangan bayi di Curug Orok hanya mitos yang dibuat oleh tentara Belanda saat itu, fams. Tujuannya agar masyarakat sekitar tidak mendekat ke sekitar curug ini. Konon tempat ini adalah tempat penyimpanan senjata milik tentara Belanda. Airnya yang deras jadi nggak sabar basah-basahan nih. Kalau mau main air harus hati-hati ya fams. Jangan sampai terpleset bebatuan yang licin. Kita juga wajib jaga jarak saat debit air terjunnya sedang deras. Jangan lupa foto selfie ya fams. Tapi ada yang perlu diingat nih. Jaga lingkungan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Nggak cuma segar, air terjun di sini konon juga bisa bikin awet muda loh. Wah, semakin semangat deh main airnya. Kalau itu sih bukan mitos, fams. Hasil uji coba laboratorium, air Curug Orok ternyata memiliki kandungan pH yang normal dengan kandungan mineral di atas rata-rata. Cobain deh, fams, minum airnya langsung dari sumbernya. Segar bener, mantap. Ayo, fams, bikin jadwal liburan wisata air Curug Orok ini ya, biar awet muda. Hahaha. Masih belum puas main airnya, fams? Nih, kita kasih lagi curug satunya. Namanya Curug Sanghyang Taraje. Berjarak sekitar 15 km dari Curug Orok, fams. Jadi masih satu paket perjalanan jika kalian pengen menikmati keduanya. Setelah berjalan sekitar 10 menit, suara deru curug bakal bikin kalian tambah semangat. Pengen segera sampai, fams. Tuh kan, keren banget curugnya. Nama Sanghyang Taraje terkesan sangat megah, sesuai dengan penampakannya. Dalam bahasa Sunda, Sanghyang bermakna sebutan untuk dewa, sedangkan Taraje berarti tangga. Jadi bisa diartikan Sanghyang Taraje adalah tangga yang dipakai dewa menuju kahyangan. Wih, keren fams! Bahkan salah satu legendanya adalah kisah Sang Kuryang yang menggunakan air terjun ini untuk mengambil bulan dan dipersembahkan kepada Dayang Sumbi. Legenda inilah yang menjadi cikal bakal Tangkuban Perahu, fams. Jangan lupa, fams, selama kalian main-main air, perhatikan juga sekelilingnya. Jangan sampai salah berpijak ya, ntar bisa kepleset. Ketinggian curug yang mencapai sekitar 82 meter ini membuat siapa saja menikmatinya terpesona. Ayo, fams, segera refreshing untuk mengusir penat dan stres. Saatnya menghirup udara sejuk yang kaya akan oksigen alami. Dikit-dikit cekrek, dikit-dikit upload. Duh, anak muda zaman now banget ya, fams. Coba deh kalian datang ke destinasi wisata indoor di Bandung namanya Amazing Art World. Amazing Art World adalah konsep wisata lukisan 3 dimensi di Indonesia yang dibangun di atas lahan seluas 3 hektar yang bisa menampung 1.500 pengunjung. Selain di Indonesia, jenis wisata ini ada juga di Filipina, Thailand, dan Korea.
Namun untuk koleksi terbesar di dunia, ya di Indonesia. Wah, ikutan bangga ya. Untuk bisa menikmati Amazing Art World, pengunjung harus membayar tiket mulai dari 130 sampai dengan 170 ribu rupiah. Ada sekitar 156 lukisan 3 dimensi yang terbagi dalam 14 zona. Banyak juga ya, fams. Kalau lukisan kamu cukup aku pajang di hati aja deh. Hihihi. Memasuki zona pertama, kalian bakal ngerasain dunia bawah laut. Di sini banyak sekali, fams, lukisan 3 dimensi yang dipilih. Kalian bisa foto dengan hiu. Serem. Hahaha. Terus masuk ke zona ala-ala Afrika. Banyak banget lukisan hewan seperti King Kong ini. Hati-hati ya, nanti ditangkap. Hahaha. Lihat deh, ada lukisan Tugu Kebanggaan Indonesia, apalagi kalau bukan Tugu Monas. Di sini kalian bisa menyesuaikan angle seolah-olah berada di puncak Monas. Oh iya, nggak perlu khawatir, fams. Tiap angle sudah ada tandanya kok. Tinggal nyalain kamera, cekrek-cekrek deh. Yang nggak kalah wow nih, di ruangan tengah terdapat main hall. Ini nih spot favorit para pengunjung untuk berfotoria. Selain lukisan 3 dimensinya yang super duper besar, kalian juga bisa mengajak keluarga foto bersama loh. Ada permadani terbang, ada air terjun. Selain sebagai tempat mengekspresikan diri, wisata ini juga bisa melatih motorik anak loh, fams. Ada sesi di mana anak-anak belajar membuat art 3D dengan mentor-mentor di bidangnya. Meni keren pisan kan? Ya gitu deh, fams. Ngomongin dunia memang gak ada habisnya ya. Jutaan kejutan selalu dibuatnya. Habis jalan-jalan, kayaknya makan-makan enak nih, fams. Apalagi makannya model prasmanan kayak begini. Bisa ambil sesuai selera dan perut, fams. Menu yang disajikan di sini khas Sunda, jadi dijamin cocok deh sama lidah kalian. Nama tempatnya Nasi Bancakan. Lihat tuh, fams, sampai ngantri gitu. Katanya sih sekitar 700 orang yang datang setiap harinya. Menu-menunya diambil dari beberapa kabupaten di Jawa Barat, seperti cumi oli dari Indramayu, campuran daging cumi dengan saus tiram. Ada juga jara rengkol alias jengkol, fams. Hahaha. Minumannya ada es goyobot, cincau, dan rujak buah. Proses memasak dimulai dari jam 4 subuh, fams. Nih dia nasi liwetnya, diolah secara tradisional. Kalian juga bisa loh melihat langsung proses masaknya yang masih pakai kayu bakar. Saking ramenya, pengunjung harus sabar ya, antri berbaris dan mengambil tiap menu yang diinginkan. Ya nggak apa-apa lah ya, orang sabar kan katanya disayang pacar. Hahaha. Habis makan, kita lanjut bikin sesuatu yang unyu-unyu, fams. Kerajinan tangan ini biasa disebut amigurumi. Dalam bahasa Jepang, ami artinya merajut. Gurumi artinya boneka. Jadi, amigurumi adalah boneka yang terbuat dari rajutan dengan berbagai karakter. For your info nih, fams, kegiatan merajut ternyata mampu meningkatkan kinerja otak loh. Karena dengan merajut dapat mengurangi tingkat depresi dan kecemasan, memperlambat timbulnya demensia, dan dapat mengalihkan pikiran dari rasa sakit. Bentuk karakter boneka amigurumi tergantung kreativitas masing-masing. Salah satunya bentuk monster gurita ini, fams. Gurita yang memiliki tangan yang banyak juga diartikan tangan yang terus berdoa dan multitalenta agar bermanfaat untuk orang banyak. Sedangkan bentuk ekosistem laut bermakna agar kita selalu menjaga lingkungan, fams. Ibu-ibu binaan Mas Mulyana ini ternyata telah menghasilkan berbagai karakter amigurumi yang lucu-lucu. Dengan perhitungan pola yang detail dan rapi, hasil kerajinan kelompok ini telah melanglang buana ke mancanegara loh, fams. Mulai dari Singapura, Hong Kong, Malaysia, sampai Australia. Keren! Harga jualnya pun bisa sampai puluhan juta rupiah loh. Wow! Kalau tadi kerajinan yang empuk, lembut, dan terbuat dari benang rajut, kali ini giliran yang keras-keras, fams. Maksudnya sih, bahan bakunya dari kayu. Cocok buat kalian eksekutif muda yang identik pakai dasi. Hahaha. Tapi bisa juga kok buat pergi kondangan atau acara resmi lainnya.
Hasil karya Kak Tirto dari Madura ini bahkan sudah sampai dikirim ke Jerman, Amerika, Jepang, dan Singapura loh fams. Wih, keren kan? Langsung aja kita lihat cara bikinnya yuk fams. Awalnya bikin desainnya dulu, lalu cetak di kertas dan langsung tempel aja cetakan desainnya di atas kayu. Potong kayu sesuai pola desain dan haluskan dengan amplas. Untuk menambah kesan 3 dimensi, bor bagian tengah dasi seperti ini. Lanjut pasang tali dan dikemas deh. Untuk warna natural cukup di finishing dengan warna netral saja. Gimana fams, kreasi dasi kayunya? Bisa lah buat acara lamaran pacar kalian. Cihuy! Datang ke rumah gebetan sih biasanya kudu bawa cemilan fams. Mau yang asin atau manis sih bebas. Yang penting bisa dimakan bareng. Nah, ini ada kuliner yang cukup Instagramgenik, fams. Warna yang menarik dengan tampilan yang nyentrik. Namanya bagel bageol alias bagel bergoyang. Hahaha. Isiannya ada marshmallow, coklat butir, keju, biskuit, dan coklat matcha, fams. Roti yang sekilas mirip donat ini memiliki tekstur padat dan kenyal di bagian dalam, tapi kering di bagian luarnya, fams. Seiring perkembangannya, bagel banyak variasinya. Salah satunya dengan tambahan es krim, sprinkle, dan slice strawberry kayak gini, fams. Burger bulat dengan isian daging sih sudah biasa. Tapi burger yang satu ini beda, fams. Namanya burger love es krim. Roti burger bentuk hati dengan isian es krim kayak gini sih pasti bikin kalian baper. Roti burgernya dipanggang dulu, lalu dioles selai coklat, sereal, es krim, dan sprinkle. Biar makin rame, tambahkan es krim vanila, sereal, dan choco chips. Duh, tampilannya makin unyu-unyu kan? Meski cuma camilan, tapi berkat serealnya dijamin deh kaya akan karbohidrat, mineral, serat, dan vitamin. Sehat dan kenyang ini pastinya, fams. Nah, kalau yang ini roti berbentuk mangkuk, fams. Nggak jauh beda sama sebelumnya. Warna dan toppingnya hampir mirip. Tetap ada es krim untuk isiannya. Nggak perlu khawatir nanti gendut. Selama masih di batas wajar sih, es krim justru mampu memperkuat tulang dan menambah energi tubuh karena terbuat dari susu yang kaya kalsium dan nutrisi lainnya. Penasaran bagel warna-warni ini? Ayo kita inti proses bikinnya, fams. Adonan warna-warni dari tepung terigu ini ditimbang sesuai takaran dan disusun urutan warnanya agar seragam, mulai kuning, merah, biru, dan hijau. Kemudian digulung seperti ini agar warnanya tidak bercampur satu sama lain. Tuh kan, jadi mirip gelang. Itulah sebabnya saat dipanggang bagel matang merata, fams. Fams, meski punya bentuk yang sama, ternyata donat beda loh dengan bagel. Kalau bagel, wajib direbus dulu sekitar 10 detik sebelum dipanggang agar tekstur dalamnya jadi kenyal. Sedangkan donat langsung digoreng. Selain itu, ukuran bagel pun lebih besar dari donat, fams. Nah, kali ini kita bikin bagel dengan isian daging, telur, dan keju. Ini sih cocok banget buat sarapan atau bekal makan siang, fams. Cukup lah buat isi energi kalian selama beraktivitas. Yummy! Berbeda dengan putu yang ada di Pulau Jawa yang identik dengan bunyinya, putu dari Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan tabung yang besar banget. Namanya putu kambang karena berasal dari khas nagari kambang yang ada di kecamatan ini, fams. Putu kambang ini cocok sebagai kudapan yang tinggi energi. Ketan memiliki kandungan amilopektin yang tinggi sehingga teksturnya lebih lembek. Ketan juga mampu menaikkan gula darah dengan cepat karena kandungan indeks glikemik ketan yang cukup tinggi. Nah, adonan kemudian diletakkan di dalam bambu yang super besar. Ada tambahan daun pandan agar aromanya makin harum, fams. Di dalam putu ada gula aren yang disebut dengan luo. Warnanya hitam dan lembek, fams. Luo ini terbuat dari gula aren dan kelapa. Cara pembuatan putu kambang ini menjadi warisan turun-temurun keluarga di daerah Lengayang saja, fams. Kuliner ini udah ada sejak zaman kolonial Belanda. Makin kesini, keberadaan kue putu terbatas karena pembuatnya hanya tinggal 1 hingga 5 orang saja.
Adonan kemudian diletakkan dalam wadah panci yang berisi batang pisang yang sudah membusuk. Nah, ini nih yang jadi bagian paling menegangkan, melepaskan putu kambang dari bambunya. Karena ukuran bambu yang panjang sangat rentan patah di bagian tengah. Dengan sekali hentak, harusnya sih tetap utuh sampai ke wadah saji. Hehehe, kalau masih amatiran seperti ini bisa terbelah menjadi 4 bagian, fams. Makanya harus teliti dan sabar ya. Karena tekstur adonan yang super lembut membuat putu kambang mudah hancur. Buat sebagian besar anak muda, minum jamu dianggap udah cukup kuno karena menjadi minuman orang tua saja. Tapi jangan salah, minuman tradisional ini terkenal akan khasiatnya yang luar biasa loh. Penyajiannya masih mirip dengan minuman kopi, fams. Alat yang digunakan juga biasa dipakai di kafe-kafe pada umumnya kok. Kalian nggak asing sama alat yang satu ini kan? Iya, saringan ini digunakan untuk bikin jamu kunyit asam. Jamu ini dibuat dari kunyit Wonogiri dan asam dari Solo dan Flores. Jamu yang sudah berbentuk cacahan kasar ini digiling dengan alat bernama grinder. Alat ini juga biasa digunakan untuk menggiling biji kopi loh. Jamu saringnya harus diseduh dengan teknik saring menggunakan alat V60. Air hangatnya juga dituang ke dalam corong yang sudah dikasih kertas filter. Teknik seduh ini bisa menghasilkan aroma yang lebih kuat dan konsentrasi jamu yang lebih bening. Ampasnya sudah tidak ada lagi tuh. Kalau jamu disajikan dalam batok atau gelas sederhana, di sini beda. Jamu disajikan dalam tabung biar lebih kekinian. Hehehe. Kalian juga kenal sama alat ini dong? Iya, alat ini dipakai untuk bikin jamu tubruk dari beras kencur, fams. Kedua bahan ini harus dihaluskan dengan grinder seperti tadi, fams. Kalau sudah halus, masuk ke dalam gelas French press. Secara perlahan, air hangat bisa dituang ke dalam gelas sampai jamunya larut. Yang ini lebih kekinian lagi, fams. Namanya saranti, yang diracik dari campuran beras kencur dan diseduh menggunakan alat rock espresso. Terus jamunya dicampur dengan susu, gula, dan creamer. Sebenarnya sih minuman ini bisa disajikan panas atau dingin. Kayaknya sih lebih seru lagi kalau disajikan dalam bentuk dingin dengan es batu. Hihihi. Ini juga jadi rekomendasi buat kalian yang belum suka jamu. Namanya Zaman Batu, yang dibuat dari campuran lemon, madu, dan biji selasih. Oh iya, fam, selama ini peracik kopi disebut dengan barista. Kalau peracik jamu disebut dengan acaraki. Profesi ini udah ada sejak era Majapahit kuno, fams. Buat kalian yang mau belajar atau belum terbiasa minum jamu, ada baiknya menggunakan gula ya. Biasanya jamu disajikan secara plain, tanpa tambahan gula. Kalau gula disajikan secara terpisah juga boleh kok. Maklum, tiap penikmat jamu punya kadar manis sesuai selera masing-masing. Hasil jamu dengan alat ini harus menunggu sekitar 3 hingga 4 menit. Lalu tekan tuas pada tutup gelas yang berfungsi sebagai penyaring. Nah, semua sari-sari jamu bisa didapat oleh tubuh deh. Hehehe. Yang mirip dengan susu ini, fams, mempunyai aroma dan rasa yang khas. Beras kencur terasa creamy karena campuran susu dan creamer. Berbicara tentang jamu, bahan dasarnya berasal dari tempat yang berbeda untuk menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda juga. Mirip kopi, fams. Nah, bahan dasar jamu kebanyakan ditanam di tanah, sehingga lebih menyerap banyak mineral yang bagus untuk tubuh, fams. Habis nyemil yang manis gurih, cocoknya sih ditemani sama kopi, fams. Tapi ini bukan kopi sembarang kopi. Karena butuh perjuangan dulu buat bikin kopinya. Kita ke daerah Pinogu, Gorontalo. Di lahan seluas 270 hektar ini, kita panen dulu kopi Pinogunya, fams. Kopi jenis Robusta ini tumbuh subur di daerah dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Biji kopi yang sudah dipetik, disortir, dan siap digiling, fams. Selanjutnya, biji kopi dicuci untuk menghilangkan lendirnya dan siap untuk difermentasi selama 3 hingga 4 jam. Kemudian proses penjemuran untuk menghilangkan kadar airnya. Uniknya, selama penjemuran tercium aroma coklat yang kuat, fams. Bisa jadi karena kebun kopi berdekatan dengan pohon coklat. Lanjut ke proses penggilingan dan sortir lagi, fams. Tahap berikutnya, biji kopi disangrai hingga berubah warna dan keluar aroma khasnya. Jangan lupa ditumbuk untuk mendapatkan bubuk kopinya, fams.
Selain diseduh langsung, bubuk kopi ternyata bisa juga dijadikan kudapan khas desa Pinogu namanya doko-doko. Bahan utamanya singkong, parutan kelapa, gula aren, dan tentunya bubuk kopi. Campuran bahan-bahan tadi dimasak di atas wajan dan diaduk terus hingga adonan kering, fams. Kemudian adonan dibungkus daun pisang sesuai takaran, lipat, dan siap untuk dikukus selama 30 menit. Dalam bahasa Gorontalo, doko-doko berarti bungkus-bungkus. Kalau sudah matang, tinggal icip-icip nih, fams. Mantap! Nggak terasa sudah 30 menit kita menikmati kekayaan alam, wisata, dan kulinernya. Pokoknya komplit deh, fams. Semakin tahu, semakin cinta Indonesia. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!